Kemudian Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Rasul-Rasul itu punya misi yang sama. Misinya itu adalah apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Itu misinya. Jadi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemarin di surat Al-Anbiya ayat berikutnya. Di sini ada wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini Allah yang mengatakan, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau hai Muhammad seorang rasul. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah, illa ana, kecuali saya, kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Sembahlah. Maka mengabdilah kepada. Ya, mengabdi. Itu misi semua nabi. Misi semua nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu misinya. Misinya itu adalah membumikan la ilaha illallah. Aplikasi dari la ilaha illallah itu adalah fa'buduni. Itu aplikasi dari la ilaha illallah. Sehingga ulama sepakat makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illa Allah. Illallah. Ayatnya ini, annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku. Aplikasinya fa'buduni, gitu ya. Karena tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku saja, begitu. Maka sembahlah aku. Jadi fa ini di sini sebagai jawaban dari kalimat la ilaha illa ana. Jawaban. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus mengabdikan diri kepada Allah? Jawabannya la ilaha illa Allah. Illallah. Jawabannya begitu. Berdasarkan ayat. Kenapa kita harus menyembah Allah? Jawabannya, ya karena tidak ada ilah kecuali Allah. Paham maksudnya? Kenapa tidak nyembah yang lainnya? Karena yang lainnya itu bukan ilah. Karena yang disembah itu harus ilah, dan ilah itu hanya Allah. Paham? Nah, gitu. Nah, maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menuntut kepada kita untuk merealisasikan kalimat syahadat itu, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Terus tuntutan merealisasikannya itu seperti apa? Tuntutannya adalah berarti kita siap menerima Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik, atau kalau lebih radikalnya lagi, sebagai satu-satunya contoh. Berarti tidak ada lagi contoh. Sebagai satu-satunya contoh dalam mengamalkan Islam. Sebagai contoh dalam mengamalkan Islam.
dalam hal apa saja, dalam segala bidang. Dan kita bersumpah hanya untuk menerima jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Rasulullah selama dia masih hidup dan jalannya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Jalannya Rasulullah setelah hidup, sewaktu beliau masih hidup, itu disebut dengan sunnah Nabi. Jalannya Rasulullah setelah beliau meninggal dunia, maka disebutnya sunnah khulafaur rasyidin. Itu sunnah. Jadi sunnah Nabi disebut nubuwah, sunnah setelah kenabian, sunnah khulafaur rasyidin disebut dengan sunnah khilafah. Jadi khilafah itu sunnahnya Nabi. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah ini, ya, maka sungguh dia telah berada dalam jalan yang diada-adakan. Namanya bid'ah. Inilah yang dimaksud dengan kalau ahlu sunnah pasti berjamaah, kalau ahlul bid'ah pasti bercerai-berai. Gitu. Kita bersumpah untuk merealisasikan, untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan menjadikan lembaga Rasul, lembaga resminya Rasul itu sebagai lembaga satu-satunya yang harus kita berada di atasnya. Lembaga Rasul. Lembaga Rasul disebut nubuwah, lembaga setelah Rasul meninggal disebut khilafah. Itu satu-satunya yang harus kita berada di atasnya itu. Kenapa kita harus berada di atasnya? Karena Nabi mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat siapa? Yang selamat itu adalah mereka yang berada di atas di atas yang aku ada di atasnya dan sahabatku ada di atasnya. Berarti kita harus berada di atasnya, di atas apa yang Nabi dan sahabat di atasnya juga. Berarti kendaraan yang sama, lembaga yang sama, kelompok yang sama, jamaah yang sama. Sama dengan siapa? Ya sama dengan Nabi dan para sahabat. Dari pahami. Jadi kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang sama-sama berada pada jamaah yang sama dengan Nabi dan para sahabat, berada pada kendaraan yang sama dengan kendaraan para sahabat, itu wadah yang sama dengan wadahnya para sahabat. Itu realisasi dari dua kalimat syahadat risalah, syahadat Rasul. Pembuktian dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siap mengikuti Rasul dan siap berada pada jalan yang sama. Itu. Nah, saya kira itu aja, kita cukupkan sampai situ aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.